Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar nih semuanya? Semoga pada sehat-sehat ya di rumah. Dan untuk teman-teman yang lagi kurang sehat, semoga cepat sehat kembali ya. Semangat. Oke, kali ini aku Rosyana Pratiwi akan melakukan podcast dengan tema Gerakan 30 September, atau yang biasanya tuh disebut sama orang-orang sih G30 SPKI ya teman-teman. Tapi kali ini aku gak sendirian loh, karena ditemani 3 orang temanku, yaitu Ani Parwati, Anissa, dan Denyo Chandra Dinata. Halo. 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 Nah, ngomong-ngomong, selama PPKM gini kan hampir semua aktivitas dilakukan di rumah ya. Mulai dari belajar, WFH, terus bermain juga, pokoknya semua kegiatan tuh dilakuinnya di rumah gitu. Iya nih, kegiatan di rumah aja tuh udah jadi kebiasaan. Mulai dari kapan ya? Mulai dari tahun 2019, awal-awal PSBB, terus new normal. Sekarang malah PPKM. Ya sekarang udah bulan Juli 2021 aja. BTW, soal ngomongin bulan Juli nih, terus bentar lagi bulan Septembernya. Nah, bahas G30 SPKI seru banget nih pasti. Sekalian sharing-sharing gitu kita. Boleh. Ingat gak sih kalian waktu sebelum corona ya? Terus tuh film G30 SPKI sering diputar gitu di beberapa stasiun TV. Terus biasanya ada yang nonton lewat layar tancap, atau enggak biasanya lewat nobar biasa gitu sama keluarga. Ya dulu tuh gue semangat banget kalau soal begituan, apalagi kan nontonnya malam-malam. Sebenarnya tuh maksud dan tujuan gerakan 30 SPKI apa ya? Tujuan dari gerakan ini bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan pada masa Presiden Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Yang aku tahu sih begitu ya. Iya bener banget nih, headline-nya tuh buat ngancurin negara RI dan diganti deh jadi negara komunis. PKI tanggal 20 September 1995 itu bukan pertama bagi PKI sendiri. Sebelumnya pada tahun 1998, PKI sudah pernah mengadakan pemberontakan di Madiun. Oh, pemberontakan di Madiun yang dipelopori oleh Amir Syarifuddin dan Musso kan? Ya tujuannya sih nggak jauh-jauh lagi dari yang kita udah bilang tadi. Bahkan ya, dengan adanya ajaran dari Presiden Soekarno tentang Nasakom, biasanya sebelum lanjut, Nasakom itu nasional, agama, dan komunis. Nah, hal tersebut sangat menguntungkan PKI karena menempatkannya sebagai bagian yang sah dalam konstelasi politik Indonesia. Tapi hal ini tuh hanya akan membukakan jalan bagi PKI untuk melancarkan rencana-rencananya. Yang salah satunya sudah terbukti adalah pemberontakan G30 SPKI yang dipimpin oleh DN Aidit. Pemberontakan itu bertujuan untuk menyingkirkan TNI Angkatan Darat sekaligus merebut kekuasaan pemerintahan. Waduh, keren-keren banget nih, jadi nambah ilmu dan wawasan baru deh. Iya nih, koleksi sejarah gue jadi tambah banyak deh. Ingat, jas merah. Jangan lupakan sejarah. Nah teman-teman, ingat tuh jangan lupakan sejarah ya. Oh ya, selain karena ingin merebut kekuasaan, pasti ada faktor lain yang membuat mereka melakukan pemberontakan itu. Faktornya apa aja ya? Kan gak mungkin cuma mau merebut kekuasaan aja. Faktornya tuh ada banyak, mulai dari Angkatan Darat menolak pembentukan, Angkatan Kelima, Angkatan Darat menolak, Nasakomisasi, Angkatan Darat menolak Poros Jakarta-Peking, dan konfrontasi dengan Malaysia. Oh, paham. Tapi sebelum peristiwa G30 SPKI terjadi, Partai Komunis Indonesia atau PKI sempat tercatat sebagai partai komunis terbesar di dunia kan? Malah katanya hal ini didukung dengan adanya sejumlah partai komunis yang telah tersebar di Uni Soviet dan Tiongkok. Ya benar, PKI terbesar di dunia pada saat itu. Semenjak dilakukannya audit pada tahun 1965, setidaknya ada 3,5 juta pengguna aktif yang bernaung menjalankan program dalam partai ini. Itu pun belum termasuk dengan 3 juta jiwa yang menjadi kader dalam anggota pergerakan pemuda komunis. Tapi nih ya, di sisi lain, PKI juga memiliki hak kontrol secara penuh terhadap pergerakan buruh loh. Kurang lebih ada 3,5 juta orang telah ada di bawah pengaruhnya. Belum sampai di situ, masih ada 9 juta anggota lagi yang terdiri dari gerakan petani dan beberapa gerakan lain. Misalnya, pergerakan wanita, pergerakan sarjana, dan beberapa organisasi penulis yang apabila dijumlahkan bahkan bisa mencapai angka 20 juta anggota beserta para pendukungnya.
Oh, ini alasan masyarakat curiga dengan adanya pernyataan isu bahwa PKI adalah dalang dibalik terjadinya peristiwa 30 September yang bermula dari kejadian di bulan Juli tahun 1959, yang mana pada saat itu parlemen telah dibubarkan. Sementara, Presiden Soekarno justru menetapkan bahwa konstitusi harus berada di bawah naungan dekret presiden. Iya, tanggal 1 Oktober 1965 dini hari, pasukan G30 SPKI mulai bergerak dari Lubang Buaya dan menyebar ke segenap penjuru Jakarta. PKI menduduki beberapa instalasi vital di ibu kota seperti Studio RRI, Pusat Telkom, dan lain-lain. Pasukan Pasopati berhasil melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap para perwira TNI AD yang menjadi target operasi. 7 jenderal kan yang menjadi korban keganasan G30 SPKI. Yang pertama bernama Letnan Jenderal Ahmad Yani, yaitu sebagai Menteri dan Panglima Angkatan Darat dan Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi. Yang kedua bernama Maijen Haryono Mas Tirtodarmo. Dia sebagai Deputi 3 Menteri dan Panglima Angkatan Darat bidang perencanaan dan pembinaan. Yang ketiga bernama Maijen R. Suprapto. Dia sebagai Deputi 2 Menteri dan Panglima Angkatan Darat bidang administrasi. Yang keempat bernama Maijen Siswono Parman. Dia sebagai Asisten 1 Menteri dan Panglima Angkatan Darat bidang intelijen. Yang kelima bernama Brigjen Donald Ijakus Panjaitan. Dia sebagai Asisten 4 Menteri dan Panglima Angkatan Darat bidang logistik. Yang keenam bernama Brigjen Sutoyo Siswo Miharjo. Dia sebagai Inspektur Kehakiman dan Auditor Jenderal Angkatan Darat. Yang terakhir bernama Ajudan Nasution. Letnan 1 Pierre Andreas Tendean ikut menjadi sasaran penculikan karena wajahnya mirip dengan Jenderal Nasution. Ketika itu juga tertembak Brigadir Polisi Karel Satsuit Tubun, pengawal rumah Wapreddan, 2 Dr. J. Leimena yang rumahnya berdampingan dengan rumah Nasution. Ada 1 jenderal yang lolos selain Jenderal Nasution, tapi lupa namanya. Kalau nggak salah sih Jenderal Abdul Haris yang berhasil meloloskan diri dari penculikan. Akan tetapi putrinya Ade Irma Suryani terluka parah karena tembakan penculik dan akhirnya meninggal di rumah sakit. Nah, iya, pada saat itu lolosnya Nasution tuh membuat Aidit dan koleganya cemas karena akan menimbulkan masalah yang besar gitu. Makanya Suparjo menyarankan agar operasi dilakukan sekali lagi. Nah, saat berada di istana, Suparjo melihat nih kalau militer di kota dalam keadaan bingung. Akan tetapi, para pemimpin gerakan pada saat itu tidak melakukan apa-apa. Hal ini menjadi salah satu penyebab kehancuran operasi mereka pada saat itu. Iya benar yang dibilang Tiwi. Nah, sesudah PKI G13 PKI ini berhasil membunuh para pimpinan TNI AD, kemudian pimpinan G13 PKI mengumumkan sebuah dekret melalui RRI yang telah berhasil pula dikuasai. Dekret tersebut diberikan nama kode Dekret nomor 1 yang mengutarakan tentang pembentukan apa yang mereka namakan Dewan Revolusi Indonesia di bawah pimpinan Letkol Untung. Berdasarkan revolusi tersebut, kekuasaan tertinggi Dekret nomor 1, maka Dewan Revolusi merupakan kekuasaan tertinggi. Dekret nomor 2 dari G13 PKI tentang penurunan dan kenaikan pangkat. Semua pangkat di atas Letkol diturunkan, sedangkan prajurit yang mendukung G13 PKI dinaikkan pangkatnya 1 atau 2 tingkat. Jadi, gerakan 30 September, Galaim dan Gabukan merupakan perbuatan PKI dalam rangka usahanya untuk merebut kekuasaan di negara Republik Indonesia dengan memperalat oknum ABRI sebagai kekuatan fisiknya. Nah, tujuannya tetap komunis, tetapi di negara non-komunis tuh merebut kekuasaan negara, baru itu mengkomuniskannya. Jadi usaha tersebut dilakukan dalam jangka panjang dari generasi ke generasi selanjutnya. Kegiatan yang dilakukan gak pernah terlepas sih dari rangkaian kegiatan komunisme internasional. Setelah peristiwa G30 SPKI berakhir, kondisi politik Indonesia masih belum stabil. Situasi nasional sangat menyedihkan. Belum lagi kehidupan ideologi nasional belum mapan. Terus juga kondisi politik belum stabil karena sering terjadi konflik antar partai politik. Lalu demokrasi terpimpin justru mengarah ke sistem pemerintahan diktator.
kehidupan ekonomi lebih suram, sehingga kemelaratan dan kekurangan makanan terjadi di mana-mana. Iya, Presiden Soekarno pada saat itu malah menyalahkan orang-orang yang terlibat dalam perbuatan keji yang berakhir dengan gugurnya pahlawan revolusi serta korban-korban lainnya yang tidak berdosa. Namun, Presiden Soekarno menyatakan gerakan semacam G30 PKI dapat saja terjadi dalam suatu revolusi. Ya nggak salah sih sikap Pak Soekarno pada saat itu, dan masyarakat menganggap Pak Soekarno tuh membela PKI. Nah, akibat dari pernyataan ini nih, popularitas dan kewibawaan presiden menurun di mata rakyat Indonesia. Terus, demonstrasi besar-besaran terjadi pada tanggal 10 Januari 1966. Iya benar banget. Terus nih ya, para demonstran ini mengajukan 3 tuntutan yang terkenal dengan sebutan Tritura, yaitu Tri Tuntutan Rakyat, meliputi sebagai berikut: pembubaran PKI, pembersihan kabinet Bikora dari unsur-unsur PKI, penurunan harga-harga atau perbaikan ekonomi. Tindakan pemerintah lainnya adalah mengadakan reshuffle atau perombakan kabinet Bikora. Pembaharuan kabinet Bikora terjadi pada tanggal 21 Februari 1966 dan kemudian disebut dengan kabinet Bikora yang disempurnakan. Mengingat jumlah anggota mencapai hampir 100 orang, maka kabinet itu sering disebut dengan kabinet 100 menteri. Menjelang pelantikan kabinet 100 menteri pada tanggal 24 Februari 1966, kami melakukan aksi serentak. Dalam demonstrasi itu gugur seorang mahasiswa Universitas Indonesia yang bernama Arif Rahman Hakim. Peristiwa itu berpengaruh besar terhadap maraknya gelombang aksi demonstrasi. Di Istana Bogor, ketiga perwira tinggi itu mengadakan pembicaraan langsung dengan Presiden. Kemudian, Brigjen Sabur diperintahkan membuat konsep surat perintah kepada Lejen Soeharto, yang kemudian surat perintah itu lebih dikenal dengan sebutan Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Isi pokoknya adalah memerintahkan kepada Lejen Soeharto atas nama Presiden untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketertiban, serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Presiden. G30 PKI ini memanfaatkan pasukan yang berada di sekitar Medan Merdeka. Nah, operasi militernya baru dimulai pada sore hari untuk menumpas G30 PKI ini. Pada tanggal 3 Oktober 1965 berhasil ditemukan jenazah para perwira tinggi Angkatan Darat yang telah dikuburkan dalam sumur tua. Keesokan harinya kan bertepatan ya dengan HUT ABRI tanggal 5 Oktober. Baru nih jenazah mereka dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Mereka dianugerahi gelar Pahlawan Revolusi. Hebat ya. Nah, jadi tujuan didirikannya PKI adalah menggeser dasar negara Indonesia dan Pancasila dengan komunisme. Tujuannya ini dengan cara membangkitkan perasaan revolusioner rakyat Indonesia dari kalangan buruh dan petani yang tertindas oleh kaum burjuis. PKI berusaha mendirikan negara yang berideologi komunis yang tidak sesuai dengan Pancasila. Namun, usaha-usaha yang dilakukan PKI menemui kegagalan karena rakyat Indonesia menginginkan persatuan. Jadi, kesimpulan dari peristiwa G30 PKI atau Gerakan 30 September ini adalah Pancasila tidak tergoyahkan karena nilai-nilainya bersifat universal dan merangkul semua golongan. Nah, gimana nih teman-teman? Kalian udah paham belum tentang tujuan dan maksud dari Gerakan 30 September ini? Kalau belum paham, kalian bisa cari sumber lainnya ya di internet. Kami berempat pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.